寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だよ。Episode pertama judulnya Pernikahan Tikus. Ceritain tentang cowok yang lagi perjalanan dinas di suatu kota terpencil. Abis kelar sama urusannya, nih cowok bareng mitra kerjanya pun keluar. Ternyata di kota itu tuh lagi rame-rame. Kata bapaknya ini nih ada pernikahan. Bapak ini ngejelasin kalau di kota ini tuh kekeluargaannya kuat. Jadi pas ada acara semua orang itu bakalan ngerayain. Si bapak ini pun ngajakin nih cowok buat ngerayain juga. Mereka keliling-keliling di kota itu. Nah, kota ini tuh punya tradisi yang namanya pernikahan tikus. Jadi orang itu tuh nggak bakalan nikah sebelum ada yang meninggal. Kata bapak ini tujuannya biar ngilangin kesedihan orang-orang yang ditinggal mati. Biar ngikut seneng ngerayain pernikahan. Nah, dari arah jalan ada arak-arakan orang yang bawa peti mayat. Jumlahnya tuh ada 6 tuh. Alhasil dari dalam balai desa keluar tuh mempelai wanitanya. Nih cowok bertanya-tanya dong, lah di mana mempelai prianya? Tiba-tiba aja nih cowok disorakin selamat gitu katanya. Nih cowok auto bingung. Ternyata mempelai prianya ya nih cowok yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dinikahin di kota itu. Dan dia pun dikurung berdua sama mempelai wanita itu. Akhirnya cowok ini pun kebangun. Ternyata tadi itu cuma mimpinya cowok ini doang. Tapi dia sadar kalau itu tadi bukan sekedar mimpi. Dia ngelihat ke arah dapur, ternyata ada cewek yang di mimpinya itu. Dan mereka dikaruniai 6 orang anak yang bentukannya aneh gini. Buset dah, orang-orang di kota itu tuh lihat cowok cakep dikit, langsung diembat. Episode kedua judulnya Paman di Kandang Kelinci. Nyeritain tentang guru SD yang lagi ngoreksi tugas cerita punya murid-muridnya. Dia begadang tuh saking asiknya baca cerita pengalaman mengesankan punya murid-muridnya. Sampailah dia di lembar tugas punya Takuya. Tugas musim panas itu tuh judulnya Paman di Kandang Kelinci. Jadi ceritanya gini. Si Takuya ini pas semester 2 dapat tugas buat ngurus hewan peliharaan kelas, yaitu kelinci. Setiap pulang sekolah dia harus ngasih makan sama ngebersihin kandang kelinci itu. Dia tuh sebenarnya nggak suka ngelakuin itu, karena kata Takuya ada om-om misterius yang aura gelap tinggal di kandang itu. Yang bisa lihat itu tuh cuma si Takuya doang. Gurunya ini pernah muji Takuya pemberani. Akhirnya dari situ dia nekat buat ngusir pelan-pelan ke om-om di dalam situ. Dia kumpulin tekadnya dan masuk ke dalam. Dia awalnya ragu-ragu buat nyuruh pindah om-om atau paman itu. Awalnya nggak mau tuh om-om itu pindah. Tapi karena Takuya kelihatan memelas, si paman ini pun mau pindah. Tapi Takuya harus nyariin tempat baru buat dia. Pulang dari situ, si paman kegelapan ini ngikutin Takuya terus. Sampai akhirnya si Takuya lewat depan rumah gurunya dan bilang kalau disitulah rumah baru paman. Kita ke gurunya. Nah, guru ini yang membaca cerita Takuya jadi panik cuy. Dan tiba-tiba aja dari sudut kamarnya muncul paman misterius yang ternyata adalah hantu. Dan guru ini pun jadi santapan makhluk ini. Waduh, muridnya kurang ajar banget cuy. Episode ketiga judulnya Domba Keempat-Empat. Nyeritain tentang mahasiswa yang kelihatan ada masalah yang namanya Irie. Nah, disamperin lah sama temennya yang namanya Hayakawa. Si Hayakawa ini nemuin Irie karena dia khawatir sama nih anak. Kok nggak nongol-nongol di ruang klub abis kuliah tadi? Kata Irie, dia akhir-akhir ini susah buat tidur. Bahkan udah minum obat juga nggak ngaruh. Hayakawa nyaranin Irie sebelum tidur coba pakai metode berhitung domba. Kayak 1 domba, 2 domba, sampai ketiduran. Tiba-tiba aja Irie malah marah-marah. Terus ngoceh. Katanya kalau dia ngelakuin itu, domba keempat-empat bakalan dateng. Hayakawa bingung maksudnya apaan. Irie pun pergi gitu aja. Malamnya Hayakawa kepikiran sama omongan Irie tentang domba keempat-empat. Nah, pas banget kali ini dia susah buat tidur. Jadi dia pun nyoba metode berhitung domba. Sampai di hitungan keempat-empat tiba-tiba HP-nya bunyi. Ternyata itu tuh Irie yang nelpon dan bilang kayak gini. Besoknya di kampus Hayakawa nanyain Irie tentang maksud dari semalam tuh apaan.
Tapi Irie cuma bilang kalau nanti malam giliran Hayakawa yang bakalan didatengin. Pas Hayakawa lihat muka Irie, dia kaget setengah mati karena wajah Irie udah berubah coy. Dia pun dipanggil sama temennya yang lain, dia pun nengok dan pas ngeliat ke Irie lagi, ternyata Irie itu udah ngilang. Kata temennya, Hayakawa ini dari tadi ngomong sendiri. Malamnya Hayakawa lagi-lagi nggak bisa tidur. Entah kenapa dia tuh kepikiran terus tentang domba keempat-empat. Tiba-tiba aja dia ngedenger suara Irie yang entah dari mana yang lagi ngitung. Sampai ke hitungan keempat-empat, ternyata domba yang dimaksud Irie pun ngeliatin bayangannya. Dan pas dia bangun, ternyata bayangan itu tuh hilang. Dan endingnya Hayakawa pun ternyata mukanya berubah jadi domba gitu. Episode keempat judulnya Anjing Peliharaan. Nyeritain tentang cewek yang mulai bisnis ngerawat hewan peliharaan. Baru hari pertama mulai usaha dia udah dapet pelanggan, tapi lokasinya agak jauh di desa terpencil gitu. Besoknya dia pun nemuin orang yang order jasanya. Ternyata dia nenek-nenek minta buat ditolongin jagain anjing peliharaan yang baru dia temuin beberapa hari lalu di hutan. Nih cewek cuma disuruh buat ngajak jalan-jalan anjing itu setiap sore. Ya udahlah, karena kerjaannya enak dan dia juga bakalan dibayar 2 kali lipat, dia pun mau. Anjing ini namanya Umeta. Besoknya dia pun ngajak anjing itu jalan-jalan sore. Nah tiba-tiba dia ketemu sama polisi yang nanyain, tahu nggak tentang mayat yang akhir-akhir ini sering ditemuin di desa ini. Tapi karena dia cuma kerja sore aja, dia pun jawab nggak tahu. Pas mau balik dia nanya ke nenek-nenek itu tentang kabar dari polisi tadi. Nenek-nenek itu nyaranin cewek ini buat berhenti aja kalau emang dia khawatir bakalan terganggu. Tapi karena ini cewek amanah, dia pun bakalan ngerjain pekerjaannya sampai selesai selama seminggu. Dia pun setiap hari ngajak Umeta jalan-jalan. Dan di hari terakhir barulah ada kejadian. Dimana pas ini, cewek itu tuh mau balikin Umeta ke tempat nenek-nenek. Di jalan, dia nggak sengaja kesandung tangan manusia yang kekubur gitu. Dan tiba-tiba aja datang nenek sambil bawa pisau. Nenek ini coba jelasin kalau dia tuh dari dapur, makanya bawa pisau. Tapi ini cewek keburu panik, overthinking udahan. Sama takut juga bakalan diapa-apain sama nenek ini. Pas dia tutup mata, tiba-tiba Umeta pun langsung ngebunuh nenek dan nyeret mayatnya ke tempat lain. Ini cewek pun lapor ke polisi. Polisi pun datang dan bilang kalau mereka udah nemuin mayat nenek itu. Dan si Umeta katanya udah ngilang entah kemana. Cewek ini pun akhirnya pulang. Nah ternyata di apartemennya udah ada Umeta yang nungguin. Dan endingnya akhirnya cewek ini yang nganggap Umeta penolongnya malah sekarang dibunuh juga sama si Umeta. Jadi semua korban-korban itu tuh ulah dari anjing ini cuy. Episode kelima judulnya Boneka Harimau. Nyeritain tentang cowok yang depresi gara-gara kematian anaknya yang namanya Kyoto. Jadi ceritanya gini, pas itu bapak ini mau berangkat kerja, anaknya juga mau berangkat sekolah. Bapaknya ini nggak bisa bareng karena masih siap-siap, sedangkan anaknya ini udah buru-buru mau berangkat. Bapaknya ini ngingetin anaknya buat bawa boneka harimau yang mereka buat semalam. Itu tuh boneka yang bisa ngangguk-ngangguk gini. Bocah ini pun berangkat. Nah disinilah penyesalan terbesar bapaknya. Baru aja jalan beberapa meter di jalan raya depan apartemennya, ternyata bocah ini kecelakaan. Istrinya pun juga sama sedihnya kayak bapaknya ini. Bahkan istrinya ini pengen pindah rumah biar nggak keinget terus sama anaknya. Tapi dilarang sama suaminya karena apartemen ini kan baru aja dibeli sama mereka. Nih cowok selalu ngebawa boneka harimau sebagai pengingat anaknya. Beberapa hari kemudian, bangun tidur nih cowok ngelihat istrinya jadi aneh cuy. Kepala cewek itu tuh jadi kayak boneka harimau, ngangguk-ngangguk gitu. Dia pun baru keinget kalau istrinya ternyata udah pindah ke tempat lain, ninggalin cowok ini. Buat ngehibur diri, cowok ini pun nyoba ngomong sama boneka harimau. Lah ternyata boneka harimau itu ngangguk-ngangguk sendiri coy. Si bapak ini jadi seneng banget, nganggep kalau jiwa anaknya masih ada di boneka harimau itu. Akhirnya cowok ini pun semangat lagi buat nerusin hidup. Dia kali ini dapat pekerjaan jadi supir.
Tapi pas cowok ini cerita gitu, boneka harimau ini diem aja. Pas cowok ini nanya, Kyoto, kamu masih di situ kan? Boneka ini ngangguk lagi. Dan akhirnya bapak ini pun berangkat. Di akhir cerita kita bisa ngeliat kalau boneka itu sekarang malah geleng-geleng cuy. Yang artinya nggak boleh. Sebenarnya bapaknya itu buat kerja itu nggak boleh. Tapi udah telat. Pas hari pertama kerja itulah bapaknya langsung meninggal gara-gara kecelakaan. Episode ke-6 judulnya Sapi Roh. Nyeritain tentang pria yang kebangun dari tidurnya. Dia bangun jam 4 tuh. Dia ngeliat kalau istrinya lagi masak. Istrinya tuh masak banyak buat suaminya. Cowok ini bingung dong. Emang hari ini nih ada apaan? Kok tiba-tiba masak banyak? Terus semuanya makanan kesukaan cowok ini. Istrinya bilang kalau hari ini tuh nggak ada hari istimewa apa-apa. Nah abis makan dia kaget. Dia ngeliat di rumahnya ada altar. Terus ada foto dirinya di situ. Di pintu rumahnya tiba-tiba digedor-gedor gitu. Dan dia pun langsung ketiduran. Besoknya dia bangun lagi jam 4 kayak kemarin. Istrinya lagi-lagi ngomong hal persis kayak kemarin. Dia masak banyak lagi buat suaminya ini. Nah cowok ini ngerasa ada yang aneh nih. Dia nanya lagi kan, apa hari ini hari perayaan atau apa? Tapi kata istrinya itu nggak ada. Ini nih hari biasa. Lagi-lagi dia ngelihat foto dirinya ada di altar. Yang biasanya buat orang yang meninggal gitu. Tiba-tiba muncul bayangan sapi yang gedor-gedor rumah orang ini. Dia pun langsung ketiduran lagi. Bangun-bangun dia kayak kemarin. Jam 4 terus istrinya lagi masak. Nah cowok ini ngerasa kalau dia tuh selalu ngulang harinya. Akhirnya istrinya jujur. Kalau cowok ini tuh nggak ngulang hari sebenarnya. Tapi dia udah meninggal. Jadi setiap tahun di pertengahan bulan Agustus, roh cowok ini bakalan balik ke rumah selama 3 hari. Makanya istrinya ini selama 3 hari masakin masakan kesukaan buat suaminya. Dan seperti biasa, ada bayangan sapi yang ternyata dia tuh jemput cowok ini buat balik ke alam lain. Sampai akhirnya beberapa tahun udah berlalu. Anak mereka sekarang udah gede. Anaknya ini nanya ke mamanya, apa bapak udah pergi buat tahun ini? Ternyata kata mamanya iya. Selama 3 hari ini cuman mamanya lah yang bisa lihat suaminya. Padahal anaknya ini pengen loh buat ngelihat bapaknya sendiri. Apalagi dia ditinggal mati sama bapaknya pas masih kecil. Jadi ini tuh kepercayaan masyarakat Jepang cuy. Ada tradisi yang namanya Obon Matsuri. Jadi selama 3 hari ini di bulan Agustus, orang-orang bakalan nyambut arwah leluhur yang balik ke rumah. Episode ke-7 judulnya Ayam Jago. Nyeritain tentang kehidupan cowok pemain gitar di dalam sebuah band yang namanya Mikio. Nah, band ini kedatangan personil baru, seorang pemain bass yang rambutnya aduhai nyentrik banget cuy, kayak ayam jago gini. Nama panggilannya tuh Niwatori, yang artinya ayam jago. Mereka semua nggak tahu nama sebenarnya dari cowok ini. Nah, si Niwatori ini pas Mikio perhatiin, punya beberapa keanehan. Kayak pernah tuh, Mikio sama Niwatori balik bareng. Nah, di tengah jalan Niwatori kayak berhenti gerak, terus natap sesuatu gitu. Pas ditanya kenapa dia kayak tiba-tiba berhenti gitu, Niwatori selalu jawab nggak tahu. Bahkan ada hal yang lebih aneh. Mikio ngeliat kalau setiap Niwatori jalan tuh banyak lansia yang kayak muja-muja si Niwatori ini. Mikio penasaran kan, jadi dia nanya ke salah satu nenek-nenek. Katanya Niwatori tuh udah nunjukin jalan. Mikio auto bingung maksudnya apaan. Ditambah Mikio ngerasa di studio buat mereka latihan tuh kayaknya angker. Karena harga sewanya yang nggak masuk akal murahnya. Nah pas latihan Mikio ngeliat di pojok ruangan kayak ada bayangan hitam gitu. Tapi tiba-tiba aja masuk ke dalam Niwatori. Dan Mikio pun langsung ketiduran gitu aja. Pas abis latihan dia pun ngikutin Niwatori. Dia bilang ke Niwatori kalau dia tuh tahu sebenarnya Niwatori tuh mandu roh gentayangan di kota ini ke alam lain. Nah di sini Niwatori langsung bilang kalau Mikio sadar sama itu berarti dia harus gabung sama arak-arakan orang-orang mati yang ternyata ada di belakang mereka.
Dan tiba-tiba aja Mikio pun kebangun. Ternyata tadi itu cuma bayangan mimpinya aja. Pas dia nanya ke Niwatori, dia pun jawab nggak tahu. Dan sampai akhir pun Mikio masih belum tahu Niwatori itu beneran memandu roh apa enggak. Episode ke-8 judulnya Kuda Goyang. Nyeritain tentang seorang bapak yang dulu pernah punya mainan. Nah, mainan itu tuh kuda goyang. Jadi kemarin mbaknya ngirim kuda goyang itu ke rumah cowok ini. Dan sekarang lagi buat mainan sama anaknya cowok ini. Jadi dia keinget, dulu sering mainan kuda goyang itu bareng mbaknya. Tengah malam nih cowok kebangun, dan gak sengaja ngedenger kayak ada orang yang lagi mainan kuda goyang. Cowok ini yang ketakutan buru-buru nelpon mbaknya, dan nanya kenapa sama kuda goyang itu. Kuda goyang yang mereka berdua mainin pas kecil. Tapi mbaknya itu bilang kalau dia gak pernah mainan kuda goyang itu. Soalnya kan umur mereka tuh berdua jauh jaraknya. Nah, nih cowok kaget dong. Berarti dulu yang mainan bareng dia siapa dong kalau gitu? Mbaknya bilang, oh mungkin Miki, teman kecilnya dulu. Ngedengar itu, cowok ini tiba-tiba ketawa nyengir gitu. Dia pun balik lagi nyamperin kuda goyang. Paginya dia ngeliat anaknya lagi mainan sama kuda goyangnya. Dia ingat dulu Miki tuh ceweknya baik. Tapi dia lupa, kenapa Miki tiba-tiba nggak mainan lagi sama dia pas kecil dulu. Tiba-tiba anaknya bilang kayak gini. ミキちゃんじゃないって。なんだって。 Dan ternyata kata anaknya ini, orang yang sering mainan bareng cowok pas kecil itu tuh bukan Miki cuy. Terus katanya nih cowok pas kecil udah ngelakuin perbuatan jahat. Pas bapaknya ini nanya perbuatan jahat apa ke anaknya, anaknya ini malah tiba-tiba ketawa. Dan episode ini ditutup sama bapaknya yang masih bingung. Sebenarnya dia mainan sama siapa dulu? Sama siapakah roh penunggu kuda goyang yang lagi mainan sama anaknya ini? Jadi sebenarnya gini cuy, Miki itu tuh udah meninggal. Perbuatan jahat yang dimaksud tuh pasti berhubungan sama hilangnya si Miki ini. Makanya roh yang ada di kuda goyang itu tahu kalau cowok ini tuh pernah ngelakuin perbuatan jahat, yaitu ke Miki. Episode 9 judulnya Perayaan Ular. Cerita tentang cewek yang buat pertama kalinya datang ke tempat keluarga suaminya. Dia di situ disambut dengan baik. Nah, keluarga cowoknya ini nih badannya pada tinggi-tinggi. Nah, kebetulan aja hari ini hari ulang tahun adik iparnya, si Takeshi. Abis makan-makan, cewek ini pun tidur bareng suaminya. Nah, tiba-tiba tengah malam dia dibangunin sama suaminya buat ikut perayaan ulang tahun. Mereka pun langsung pergi ke ruang keluarga. Suaminya masuk duluan ke dalam. Sedangkan nih cewek masih ragu-ragu, mau masuk apa enggak. Kayak ada yang janggal gitu. Nah, dari luar ruangan dia ngedenger semua orang pada ngucapin selamat ulang tahun buat Takeshi. Dan tiba-tiba beberapa detik kemudian Takeshi ini kayak ngelepasin kulitnya. Pas pintu dibuka, lah beneran aja, Takeshi udah ganti kulit cuy. Jadi kayak ular gitu. Jadi keluarga ini nih katanya mereka setiap tahun bakalan ganti kulit. Itulah alasan mereka badannya bisa tinggi-tinggi. Terus kata mamanya, nih cewek juga bakalan ngelakuin kayak gitu juga karena udah jadi bagian di keluarga ini. Dan beneran aja, episode ini ditutup sama cewek ini yang tiba-tiba kulitnya berubah hijau kayak ular. Episode 10 judulnya Daging Babi Hutan. Nyeritain tentang bocah cewek yang baru pindah ke desa yang namanya Nao. Di hari pertama pindahan sekolahnya itu dia udah jadi target bully temen-temennya. Pas pulang ke rumah dia kelihatan cemberut gitu. Jadi karena itu emaknya ngajakin ini anak buat nanem bunga fuyubotan. Emaknya pun pergi sebentar ke tempat tetangga buat minta pupuk. Tiba-tiba datang bocah cewek yang namanya Botan, yang namanya mirip sama nama bunga yang lagi ditanam itu. Dan akhirnya Botan ini ngajakin Nao buat nanem masuk ke dalam hutan. Disitulah akhirnya dua bocah cewek ini jadi temen dekat. Besoknya Nao kelihatan sumringah karena dia nggak sabar buat main bareng Botan. Dia pun langsung ke hutan. Di sana udah ada Botan yang nungguin. Tiba-tiba pas lagi jalan, bocah cowok yang dari kelasnya itu yang suka bully Nao datang, terus ngelemparin batu ke arah Nao. Nah, si Botan ini ngelindungin Nao sambil ngeliatin matanya yang tiba-tiba jadi kayak gitu. Bocah cowok itu pun langsung lari. Besoknya di sekolah, bocah cowok ini nanyain Nao, dia kenapa-napa nggak kemarin. Nao bingung dong, padahal kemarin dia ngelemparin batu ke Nao,
Tapi sekarang malah khawatirin dia. Pulang sekolah, Nao langsung ke hutan buat main bareng Botan. Tiba-tiba aja Botan ini jatuh kena perangkap gitu. Nao mau pergi nyari orang biar ada yang nolong. Tapi si Botan mohon-mohon biar Nao nggak pergi. Tapi Nao pun pergi minta pertolongan ke tetangganya. Pas sampai rumah, emaknya Nao ini nelpon tetangganya buat minta maaf soal keributan yang disebabin sama Nao. Dan emak Nao ini dikasih daging babi hutan sama tetangganya. Besoknya Nao pergi lagi ke hutan, tapi ternyata Botan udah nggak ada, nggak tahu ngilang entah kemana. Jadi gini, di episode ini si Botan tuh sebenarnya seekor babi hutan. Nah makanya itu pas tetangganya nemuin Botan yang ternyata seekor babi, dagingnya bakalan dibagi ke emaknya Nao. Dan juga bocah cowok dari kelasnya Nao kan nanyain ke Nao, kamu nggak apa-apa kan? Karena bocah cowok itu ngelihat si Nao tuh main sama babi, bukan sama seorang cewek. Episode ke-11 judulnya Istana Naga. Ceritain tentang cowok yang diajak seniornya mancing. Karena bosen nunggu, nih cowok pun pergi beli minum. Pas sampai mesin minum, dia ketemu sama kakek-kakek yang tiba-tiba aja ngajakin cowok ini buat ke tempat yang menyenangkan katanya. Di tempat itu semuanya bakalan dikabulin. Nih cowok pun gak gubris. Dikiranya kakek-kakek ini tuh gila. Baru aja dia minjemin mata, lah kakek-kakek itu udah ngilang. Cowok ini pun balik ke tempat mancing. Dia cerita tentang kejadian tadi ke seniornya. Tapi anehnya seniornya ini tiba-tiba jadi pendiam gitu. Dan akhirnya seniornya ini ngomong, kalau dulu suka mancing ke sini. Sampai akhirnya dia mancing di tempat ini ketemu sama seorang cewek. Cewek itu ngajakin seniornya ini buat ikut dia ke suatu tempat selama setahun. Kata seniornya, tempat itu tuh menyenangkan banget coy. Di sana bebas ngapain aja, semua permintaan bakalan dikasih. Cowok ini yang ngedengar cerita itu tuh bingung dong. Seniornya ini lagi halu apa gimana coba? Sampai akhirnya dari pancingan seniornya itu muncullah cewek yang dimaksud. Seniornya ini tuh seneng banget karena dia tuh pengen kesana lagi. Dan tiba-tiba aja muka seniornya ini jadi tua mendadak. Seminggu kemudian cowok ini pun balik lagi ke dunia asli. Dia seneng banget tuh abis dari sana. Tapi ternyata waktu yang berjalan di dunia yang namanya Istana Naga itu tuh sama dunia nyata tuh beda. Sehari di sana serasa setahun. Makanya kita bisa ngelihat muka cowok ini pun walaupun baru pergi seminggu bisa langsung keriput gitu. Episode ke-12 judulnya Monyet Berdoa. Nyeritain tentang dua cewek SMA yang sahabatan, Chiaki sama Mei. Mereka bercanda-candaan tuh di kelas. Nah tiba-tiba mereka diliatin sama anak pindahan baru yang namanya Natsuki. Pulang sekolah Chiaki disamperin sama Natsuki. Tiba-tiba Natsuki ngajarin Chiaki gerakan yang namanya monyet berdoa. Kayak gini. Nah konon katanya kalau orang yang niruin gerakan itu ke orang lain, terus ngarepin orang itu mati, orang itu tuh bakalan mati beneran. Abis ngomong gitu Natsuki pergi gitu aja. Chiaki pulang sekolah bareng pacarnya. Dia cerita tentang kejadian itu. Tapi kata pacarnya mungkin cuma bercanda doang si Natsuki. Malamnya Chiaki tiba-tiba mimpi dia ngehadirin pemakaman dirinya sendiri. Besoknya di sekolah Chiaki langsung marah-marah dan nuduh kalau mimpi buruknya semalam tuh disebabin sama Natsuki. Natsuki langsung bilang, mungkin ada yang ngarepin Chiaki buat mati. Natsuki ngebisikin ke Chiaki cara buat nangkalnya, yaitu mempersembahkan 3 helai rambutnya dan semuanya itu bakalan berhenti. Chiaki balik sama Mei sekarang. Di jalan dia cerita tentang hal tadi, tapi Mei nanggepin slow aja dan bilang mungkin Natsuki itu ya bercanda doang. Malamnya Chiaki ini mimpi hal yang sama lagi, tapi dia keinget sama kata-kata Natsuki. Di mimpinya itu Chiaki mempersembahkan 3 helai rambutnya. Pas bangun, dia ngelihat dari jendela kalau di depan rumahnya tuh ada Mei yang lagi ngelakuin gerakan monyet berdoa. Pas ketahuan Mei pun langsung lari. Nah besoknya malahan si Mei inilah yang meninggal. Dan kali ini pun Natsuki nyuruh Chiaki berdoa yang ternyata malah pakai cara monyet berdoa. Jadi gitulah, Mei ini pun mati gara-gara Chiaki juga. Episode ke-13 judulnya Tahun Kucing. Nyeritain tentang cowok yang kerja di perusahaan desain.
Juniornya ini cerita ke seniornya kalau beberapa orang tuh ada yang lahir di tahun kucing. Terusan dia cerita tentang asal-usul kenapa kucing nggak masuk ke dalam sistem Shio. Katanya tikus tuh nipu kucing sampai akhirnya kucing nggak ketemu dewa. Tapi alasan yang sebenarnya tuh kucing nggak masuk ke Shio karena kucing udah ngebunuh tikus duluan. Dewa yang tahu itu jadi marah dan ngehukum kucing sampai akhirnya kucing dikeluarin dari Shio yang sekarang jumlahnya cuma ada 12 Shio. Konon katanya ada beberapa orang yang lahir di tahun kucing, di mana dewa nggak bakalan ngebiarin orang yang lahir di tahun kucing hidup. Seniornya ini ngeluh kan, kenapa malam-malam malah cerita serem gitu. Juniornya ini bilang buat ngilangin jenuh, soalnya dia lagi ngebuat desain kucing ini. Pas nih senior ngeliat, ternyata desain juniornya itu tuh jelek banget coy. Beberapa jam kemudian, juniornya ini nanya ke seniornya, mau ikut nggak kompetisi ngedesain buat perusahaan. Ternyata seniornya ini ketinggalan info. Terus minta dikirimin tentang lomba itu di email, yang hadiahnya lumayan. Nah, juniornya ini pengen ngirim hasil desainnya tadi. Beberapa hari kemudian, bosnya ini nanya kenapa cowok ini nggak ngumpulin desain buat kontes. Kata nih cowok mau dikerjain nanti, karena DL-nya kan masih lama. Tapi bosnya bilang kalau DL-nya tuh ya nanti sore jam 3. Nah, di sini dia sadar kayaknya juniornya itu sengaja ngeubah tanggal deadline kontesnya biar seniornya ini nggak bisa ngirim desainnya. Bosnya ini akhirnya bakalan milih desain juniornya. Besoknya pas berangkat kerja, cowok ini tuh dicuekin abis-abisan sama rekan kerja juga sama bosnya. Dia pun akhirnya ketemu sama juniornya itu dan niatnya mau nanyain maksudnya tuh kemarin apaan. Tapi tiba-tiba juniornya ini bilang, "Senpai, 大丈夫ですか?" "Hah?" Sampai akhirnya cowok ini sadar, di bawah kakinya tuh ada genangan air, yang tiba-tiba nyedot cowok ini masuk ke dalam. Dan beneran aja, dia pun masuk. Nah, jadi siapapun yang lahir di tahun kucing, bakalan dicariin sama dewa. Nah, cowok ini sadar, ternyata dia tuh lahir di tahun kucing. "Sayonara, senpai." Dan season ini pun berakhir. Jadi cuy, tema di season ini tuh tentang Shio. Jadi ke-13 episode, terutama 12 episode tuh ada sangkut pautnya sama Shio di setiap judulnya. Dan di episode ke-13 dijelasin kalau kucing dikeluarin dari sistem Shio. Menurut gua di season kali ini tuh kayak ceritanya nanggung-nanggung gak sih? Dibilang serem enggak, dibilang gak serem ya kayak mana? Ya semoga aja di season 10 sama season terbaru season 11 tuh ceritanya serem-serem. Sekian dari gue ucapin makasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.